Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, unit kerja SMP Islam Mampulikam, Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Peserta uji kinerja PPG dalam jabatan angkatan kedua tahun 2023. LPTK Universitas Negeri Yogyakarta, nomor peserta PPG 2015 01 19 2374. Nomor induk mahasiswa 2301 24 60 359. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Mudah-mudahan yang sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita syukuri. Kita masih diberikan sumber iman dari Allah, yaitu kesehatan, sehingga dapat hadir dengan beraktivitas, yaitu belajar bersama. Ya, belajar bersama. Sebelum ada berapa kali ya? Satu. Sakit ya? Mohon apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun suatu kegiatan kita, apalagi ini menuntut ilmu, maka semua apapun yang kita kerjakan diawali dengan berdoa. Silakan salah satu maju ke depan untuk berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan dulu. Nah ini nanti kita pemanasan biar otot kita segar, pikiran kita segar, maka nanti kita dimulai dengan ice breaking, artinya dengan profil pacar. Silakan, jangan nanti profil pacar. Yang lainnya silakan di Marilah teman-teman kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan beradab mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. terima kasih, silakan dulu. Kasih aplaus dulu untuk kelas 7. Ya, kita belajar. Oke, materi hari ini ya. Setelah nanti ada satu tayangan video tentang materi hari ini. Masih ingat? Kemarin pertemuan yang kemarin itu apa? Tentang kebutuhan. Ini kelanjutan dari kebutuhan itu. Setelah kalian nanti diberikan materi baik melalui video dan buku paket dan lain sebagainya, maka ujung-ujungnya nanti kalian bisa satu, karena ini materi adalah kelangkaan dalam kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Artinya setelah pembelajaran selesai nanti terakhir kalian bisa apa itu kelangkaan, bagaimana faktor penyebabnya, dampaknya apa. Ini nanti yang akan bisa kalian kerjakan baik secara teori maupun secara praktik. Nanti sistemnya diskusi, ada lembaran kerja untuk yang harus kalian kerjakan,
secara diskusi dibagi kelompoknya, kemudian didiskusikan permasalahan itu, setelah didiskusikan kalian presentasikan masing-masing kelompok ke depan bersama kelompoknya, anggota kelompoknya, mana nanti aturan mainnya akan berlaku. Silakan semua. Kecelakaan dalam kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Itu berbeda. Nah ini ujung-ujungnya nanti akan menemukan ini. Kalian bisa mampu menjelaskan permasalahan itu. Terbanyak terkait dengan kelangkaan. Ya. Sebelum bermateri silakan simak video ini. Ini sudah berbayar seperti ini. Warga yang mengantri ke beberapa kecamatan Balikpapan Timur untuk mendapatkan gas LPG 3 kg dari kegiatan operasi pasar. Warga bisa mendapatkan tabung LPG 3 kg seharga Rp19.000 dari operasi pasar ini. Warga sempat kesulitan mendapatkan tabung gas LPG murah di tingkat pengecar yang harganya bisa mencapai Rp45.000 per tabung. Kesulitan di Kota Morelia, Kabupaten Sika, terpaksa mengantri lebih dari 3 jam untuk mengisi bahan bakar jenis bensin di SPBU. Pengendara ini terlibat dari SPBU yang ada di Kota Morelia, yakni SPBU Madapat dan SPBU Madapat. Antrian kendaraan yang mengular 300 km ini sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Salah seorang sopir angkutan kota mengakui kejadian ini sudah berlangsung sebulan belakangan. Akibat antrian panjang dan memakan waktu lama membuat pendapatan yang turun, angkutan kota turun. Hingga saat ini belum diketahui penyebab pasti kelangkaan BBM di SPBU dalam Kota Morelia. Ya, itu tayangan ya video itu. Apa kesimpulan dari kedua video yang sudah dilihat? Maksudnya apa isinya, apa ya? Ya, satu. Siapa yang bisa jawab silakan. Kekurangan BBM. Ini silakan kalian simak lagi materi kelanjutannya. Oke, hasil ya? Oke. Ya, pengertian kelangkaan. Kelangkaan atau sensitif adalah yang bisa dibaca. Semua perhatian wilayah. Semua perhatian wilayah. Sumber daya manusia. Sumber daya modal.
Sumber daya kewirausahaan ini adalah termasuk jenis-jenis kelangkaan. Faktor penyebab kelangkaan ya kita simak. Dari metode ini kalian simak tadi ya. Nanti ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan di sini. Dari tayangan video tadi itu apa isinya? Isinya apa saja? Penyebab kelangkaan. Apa saja isinya? Pengertian kelangkaan, penyebab kelangkaan, faktor-faktor jenis kelangkaan. Satu, pengertian kelangkaan. Pengertian kelangkaan yang ada di situ. Apa itu? Pengertian kelangkaan itu. Silakan. Kelangkaan adalah kondisi ketika manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Terima kasih. Aplaus dulu. Selanjutnya bagaimana Pak? Nanti akan saya berikan tugas berkelompok ya, namanya lembar kerja kelompok. Nanti lembarannya seperti ini. Ini nanti akan dikerjakan secara berkelompok, disusun kelompoknya menjadi 3 kelompok. Yang paling sini ini kelompok 1, yang sana kelompok 2, nanti yang sini kelompok 3. Dikerjakan ini nanti secara berdiskusi. Kemudian setelah berdiskusi, susun laporannya dengan baik di lembaran ini juga. Sebelum dikumpulkan ke Bapak, nanti dipresentasikan dulu di depan. Aturan mainnya, kalau yang presentasi sama dengan yang kemarin, kalau yang pertama kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerjanya di tempat kerja ini, maka yang bertanya adalah kelompok 2. Kalau kelompok 2
3 yang bertanya. Kelompok 3 nanti yang bertanya adalah kelompok 1. Masih ada lagi nanti. Setelah presentasi, diskusi selesai, kalian nanti akan bermain bersama HP, yaitu pakai kuis. Nanti dipersiapkan, WiFi-nya sudah standby, WiFi sudah standby, sudah disetting, nanti masuk di sistem, baru nanti saya munculkan soal-soalnya. Oke, siap? Oke, ya, ini NKPD-nya saya serahkan. Nah, tadi sudah, silakan materi ini digabungkan untuk mengisi lembar kerja ini dengan buku paket dan bahan yang sudah saya berikan tadi. Kelompok ini, kelompok 1. Kelompok 2, ini kelompok 3. Jangan lupa nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Silakan merapat per kelompok. Merapat ke sini, kita sini. Yang saya pilih sini kelompok jadi 1. Jadi 1. Jangan merapat, hati-hati. Merapat. Ya sudah dulu, berapa ya? Oke. Silakan langsung didiskusikan. Materinya ada di buku paket dan juga ada itu. Saya beri waktu 25 menit atau 20 menit untuk mendiskusikan karena satu materi. Ya. Kalau ada yang tidak paham tentang ini, bisa tanya. Didiskusikan dengan baik, karena nanti akan dipresentasikan hasil pekerjaan kalian. Sudah selesai? Nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Silahkan dipegang dulu, dipelajari dulu. Saya kasih waktu beberapa menit, dibaca kembali. Nanti setelah itu presentasikan. Silakan kembali ke tempatnya yang semula, ya. Sudah? Siap? Oke, saya mulai dari kelompok 3 dulu untuk mempersiapkan presentasinya. Dan siapa nanti yang penanya pertama, Pak? Dari kelompok 1. Kalau kelompok 3 yang presentasi, maka kelompok 1 yang penanya pertama. Kalau kelompok 1 yang presentasi, maka nanti yang penanya pertama adalah kelompok 2. Kalau kelompok 2 yang presentasi, maka penanya pertamanya adalah kelompok 3. Oke, dipersilakan untuk kelompok 3 dulu. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Silakan. Maju.
Silakan sini yang mau membacakan siapa sediskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah kami mengamati gambar bahwa dampak dari kelangkaan LPG dan bensin tersebut adalah: 1. Harga kedua barang tersebut naik, aktivitas manusia terganggu, kekurangan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Cara pencegahannya, Pertamina harusnya memiliki cukup stok sampai akhir. 2. Mencari alternatif sumber daya pengganti. Penyebabnya adalah: 1. Sifat seragam manusia. 2. Keterbatasan persediaan. 3. Bencana alam. 4. Tata geografis yang berbeda. Sudah? Sudah? Tepuk tangan dulu. Silakan tetap di tempat, ya, tetap di tempat. Saya beri waktu untuk kelompok 1. Yang berada di antara mainnya ya, kelompok 1 untuk memberikan suatu anggapan atau pertanyaan. Dipersilakan. Setelah kami mengamati hasil diskusi dari kelompok 3 yang sudah dipresentasikan, maka ada satu hal perlu kami tanyakan, yaitu bisakah kelangkaan kebutuhan manusia itu diatasi? Bagaimana cara mengatasi? Bisakah kelangkaan dari kebutuhan manusia itu bisa diatasi? Bagaimana caranya? Silakan. Bisa, caranya ialah: 1. Mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. 2. Mencari barang pengganti. 3. Pertamina menambah pasokan LPG dan bensin dari daerah yang berlebihan stok. Nah, itu jawabannya. Bagaimana? Nomor 1. Aplaus dulu. Itulah jawaban tadi. Silakan kembali ke tempatnya. Aplaus dulu untuk kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa nanti setelah presentasi semua, lembar kerja ini nanti berkurang berapa? Lembar kerjanya saja. Lembar kerjanya saja sini. Berarti lembar kerja. Ya. Nah, jadi nanti sebenarnya adalah dalam materi yang sudah kalian simak, materi yang sudah kalian presentasikan tadi, intinya adalah ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah tentang kelangkaan. Kelangkaan itu adalah sesuatu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tidak seimbang, tidak balance antara barang yang ada dengan kebutuhan manusia. Seperti pertemuan kemarin, minggu kemarin, kebutuhan itu memang manusia tidak terbatas, tidak ada putus-putusnya. Punya satu ini dua, punya mobil satu ini dua, punya sepeda motor dua ini 3. Itu adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Semakin meningkatnya penghasilan manusia, maka kebutuhan manusia itu akan semakin meningkat. Yang bisa menjawab pertanyaan saya, ya, tolong faktor-faktor penyebab. Jadi saya sudah pada berbicara, kemudian di sini juga ada faktor-faktor penyebab kelangkaan. Saya bisa, ya, dari dulu. Faktor-faktor penyebab kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.
2. Sifat serakah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan produksi. 4. Teknologi yang kurang berkembang. 5. Bencana alam. 6. Letak geografis yang berbeda. 7. Perang. 8. Pandemi. Terima kasih. Sudah selesai? Sudah masuk wifi-nya semua? Pastikan wifi-nya terhubung. Ya. Itu. Sudah bergabung semua? Dari sini kalian sudah dapat secara langsung, oh ini doaku. Ternyata kalian tidak ada sudah 85%. 85% itu sudah mendekati bagus. Tapi jangan putus di tengah jalan ini saja. Kita tetap berusaha semaksimal mungkin supaya selalu meningkatkan apa yang kalian dapat. Mulai awal pembelajaran sampai akhir. Ada satu lagi. Sampai di manakah kalian mengikuti ini? Ini ada saudara. Inilah angket untuk kepuasan peserta didik. Kalian sendiri dinilai nanti apa isinya, yaitu isinya tentang bagaimana yang mana mengikuti ini dibaca sendiri. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Di sana ada tidak setuju, kurang setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Tolong ini nanti itu ini diberikan ke diberikan satu-satu. Diberikan ke temannya satu-satu. Diberikan satu-satu. Dari depan. Kalau itu diisi, ada 5 pertanyaan di situ. Kalian hanya sekedar nyontrek saja. Tidak setuju, kurang setuju. Saya senang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media video. Ya. Belajar. Silakan taruh di meja ya. Jangan soal-soal sedikit. Faktor-faktor sudah, cara-caranya kurang lebih nanti 120 dan sekitar 120 pembelajaran selanjutnya, karena ini masih banyak yang harus kena potensi ekonomi. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian terima dan apa yang sudah Bapak sampaikan menjadi suatu hal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Marilah kita menundukkan kepala untuk ucap syukur kepada Allah. Kita sudah diberikan suatu kofong besar, diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mengucapkan ucapan hamdalah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.